Jadi ibadah-ibadah syariah itu kita harus tahu syaratnya apa, hukum-hukumnya apa, sunnah-sunnahnya apa, supaya kita bisa melakukan dengan baik. Dan itulah ilmu fikih. Farubbama, maka kadang-kadang anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan, kita terkadang melakukan ibadah bertahun-tahun dan dalam waktu yang lama, mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatik, padahal kita melakukan yang merusak taharah, yang merusak taharah dan merusak salat. Jadi karena kita nggak ngerti, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang justru merusak salat, merusak taharah. Tapi karena kita nggak ngerti, nggak tahu, nggak ngilmu, nggak ngaji, ya kita lakukan itu, padahal itu merusak. Coba ya. Au yukhriju huma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnati wa anta la tash'ur bidzalik. Bahkan kadang-kadang ada yang kita lakukan yang membuat ibadah kita itu salah, membuat ibadah kita itu keluar dari sunnah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta la tash'ur, engkau tidak sadar tentang itu. Jadi tanpa kita sadari, kita kadang-kadang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak itu. Kita kan sering, ya contoh yang paling banyak makan kenyang itu kan sunnah yang sangat bertentangan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan sekarang itu, makan, belanja itu sudah di luar kontrol sekarang tuh. Makanya Ibu Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau suatu hari memberi nasihat ya, ketika para sahabat itu makan, acara makan-makan. Makanya hati-hati kalau acara makan-makan tuh. Dulu sempat sahabat tuh ngadain acara makan-makan, lalu dilihat oleh Sayyidatina Aisyah. Kata Aisyah, bid'ah yang pertama kali yang aku lihat dari kalian makan-makan berlebihan kayak gini. Dulu Rasulullah tuh makannya yang penting bisa menahan perut. Hati-hati. Jadi tapi wa anta la tash'ur, tapi kita nggak sadar kalau itu sudah melanggar, berlebihan. Wa rubbama, ya pentingnya ilmu ya. Wa rubbama ya'taridu laka mushkilun wa la tajidu man tas'aluhu an dzalika wa anta ma ta'allamtahu. Dan kadang-kadang kita punya masalah, kita punya problem yang kita nggak tahu mau nanya ke siapa, sementara kita nggak tahu. Itulah pentingnya ngaji. Jadi kadang ada masalah kita nggak tahu apa ini. Misalnya sholat, gimana nih sholat saya batal atau enggak nih? Kan kita nggak tahu, maka pentingnya belajar. Jadi ini yang kedua ya. Jadi selain pertama tadi tentang kita tahu Allah yang kita sembah, yang kita tuju, kita juga tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kita juga tahu bagaimana tata cara melaksanakan taharah, melaksanakan salat, puasa, syaratnya apa, hukum-hukumnya apa, sunnah-sunnahnya apa, yang membatalkan apa. Karena terkadang kita melakukan hal-hal yang merusak salat tanpa kita sadari, dan kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi tanpa kita sadari. Itu yang ketiga. Nah, summa, lalu kemudian, nah ini udah mulai masuk. Jadi itu secara ibadah lahiriah Pak ya. Ibadah lahiriah kita harus tahu rukun-rukunnya, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, yang membatalkan, sunnah-sunnahnya, tata caranya, semua itu kita harus tahu. Karena kita mau taat kepada Allah, maka
kita harus tahu gimana cara melakukan ketaatan itu. Itu secara lahiriah, ini secara non lahiriah lagi. Summa, kemudian atau lalu, madaru hadza sya'ni aidan, yang menjadi pusat dasar dalam masalah ini, masalah ibadah maksudnya. Jadi yang menjadi pokok dalam hal ibadah, alal ibadatil batinati, adalah ibadah-ibadah batin. Jadi selain harus benar ibadah lahiriahnya, sholatnya, puasanya, wudunya, dan lain-lainnya, ibadah-ibadah lahiriah, selain itu yang harus benar, yang harus benar juga adalah al-ibadatil batinati, ibadah batin kita. Allati hiya masail qalbi, yang merupakan perilaku hati, perbuatan hati. Kalau ibadah lahiriah kan perbuatan, gerakan anggota badan, itu aja harus benar. Kalau ruku tangan gimana, kalau bersedekap tangan gimana, itu kan gerakan anggota badan. Kalau berdiri pandangan mata kemana, kaki bagaimana, kalau ruku bagaimana, posisi tangan, posisi telapak tangan, itu kan gerakan lahiriah, itu harus benar. Tapi kata beliau yang harus benar juga adalah gerakan hati. Wow, gimana itu? Jadi ibadah batin yang merupakan gerakan-gerakan hati. Yajibu an ta'lamaha, itu juga harus kita tahu. Wajib an ta'lamaha, untuk mengetahuinya. Minat tawakkuli, seperti tawakal, itu kan ibadah hati itu. Jadi tawakal, selain sholatnya benar, kita juga harus benar tawakal. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, gimana? Orang yang nggak sholat tuh dosa nggak? Dosa nggak? Nah, kalau ada orang yang nggak tawakal, dosa nggak? Dosa juga, Pak. Jadi ibadah lahiriah sama dengan ibadah hati, ibadah batin tuh. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, ini mungkin ilmu yang ditekankan lah, mungkin jarang kita dengar ya. Minat tawakkuli, seperti tawakal, itu harus juga kita lakukan, harus kita tunaikan. Watafwidhi, dan pasrah. Namanya tawakal, tauhid itu sama artinya ya, tawakal, tapi tauhid itu lebih dalam, lebih pasrah. Kalau kita ilustrasikan, tawakal itu seperti anak kecil yang memasrahkan hidupnya kepada orang tuanya. Jadi anak kecil itu ke orang tuanya, anak kecil itu udah nggak nyari kerja, nggak masak apa, karena udah dimasakin sama orang tuanya, anak kecil. Jadi nggak pusing lagi, ntar makan, nggak ada anak-anak yang stres, ntar besok makan apa, nggak ada. Yang pusing itu emaknya. Jadi anak kecil itu tawakalnya tinggi, Pak. Dia pasrahkan, cuma tawakalnya bukan ke Allah tapi ke orang tuanya, ya namanya anak kecil, gitu. Itu tawakal. Nah, kalau tafwid itu seperti pasrahnya jenazah terhadap orang yang mengurus. Jadi jenazah itu mau diapain? Begini, ya begini, pasrah aja, dilipat, matanya ditutup. Nggak ada jenazah yang membantah. Kalau anak-anak masih ada yang membantah sama orang tuanya. Walaupun dia pasrah ngikut sama orang tuanya, masih sesekali melanggar ya, nggak sesuai, disuruh ke toko ya, malah ke tempat main, itu kan ada anak-anak kayak gitu, masih sering. Tapi kalau mayat, jenazah, ada yang dimandiin, jangan mandiin, nggak ada kan. Mayat itu ya pasrah aja dia. Itu orang yang tawakal banget. Jadi Bapak milih tawakalnya seperti anak pasrah ke orang tuanya, atau seperti mayat. Itu tafwid. Nggak ada apa ya, nggak ada menentang sama sekali. Itu tafwid. Waridho, dan juga ridho.
was-sabri sabar, wat taubati taubat, wal ikhlasi ikhlas. Semua ini perintah-perintah hati nih. Semua ini ibadah-ibadah batin. Wa ghairi dzalika mimma sayati dzikruhu insyaallah taala, dan selain itu yang insyaallah akan dijelaskan nanti. Wa yajibu, jadi tawakal, sabar, ridho itu adalah ibadah yang sama dengan sholat, harus dilakukan. Siapa yang gak sholat dosa, siapa yang tawakal dosa, siapa yang gak puasa wajib Ramadan dosa, siapa yang gak sabar dosa. Tuh kan baru dengar kalau nggak sabar itu dosa. Benar dosa, Pak. Nggak ridho dosa, nggak syukur dosa. Itu ibadah loh. Wah, ibadah itu bukan cuma sholat, puasa. Ibadah batin itu lebih berat dan lebih banyak. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Wa yajibu, dan selain kita tahu semua itu ibadah-ibadah batin, wa yajibu an ta'lama, Anda juga harus tahu, kata Imam Al-Ghazali, manahiyaha, larangan-larangannya, larangan-larangan hati, larangan-larangan batin, allati hiya addadu hadhil umur, yang merupakan kebalikan dari yang tadi itu. Jadi kebalikan dari tawakal, kebalikan dari tafwid, kebalikan dari ridha, kebalikan dari sabar, itu semua dilarang tuh. Kasukhti, seperti marah, murka. Ini marah tuh dilarang. Siapa yang marah ya dia dosa. Wal amali, apa amal itu? Angan-angan. Terlalu panjang angan-angan. Kalau di sini apa ya? Ya, bersuka-suka, berangan-angan. Cita-cita boleh, tapi kalau angan-angan nanti beda itu. Angan-angan yang nggak mungkin terjadi. Kalau saya, andai saya begini-begini, ya, itu diantara permainan setan tuh angan-angan. Wariya'u, wariyai dan riya, itu semua dosa itu. Wal kibri, sombong. Wal ujubi, ujub. Litajtaniba dzalika, harus wajib kalian menghindari semua itu. Fa inna hadhihi, karena semua ini faraidu, semua yang tadi itu, yang tawakal, sabar, ridha, taubat, ikhlas, semua itu adalah wajib, faraidu, fardu, nassallahu ta'ala, yang dinaskan oleh Allah, yang disebutkan langsung oleh Allah ta'ala, alal amri biha, untuk dilakukan. Jadi Allah sebutkan langsung perintahnya, kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah semua, kalian semua harus tawakal. Jadi kalau ada ayat wa aqimus shalah, dirikan salat, itu kan berarti wajib. Nah ini wa 'alallahi fatawakkalu, kalian semua harus bertawakal, berarti wajib. Ya. Ayo, jangan lagi pasrah kepada yang lain, tawakal kepada Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kepada Allah yang kalian sembah. Jadi kalau nggak syukur dosa. Lo wajib kok, nasnya jelas. Ini ibadah hati, ibadah batin. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah, dan tidaklah sabar kalian itu, sabar engkau itu, kecuali karena Allah, untuk Allah. Atau billah, karena ditolong oleh Allah. Jadi semua orang yang bersabar karena dituntun oleh Allah. Wa tabat wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah dengan ibadah yang sebenar-benarnya, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesempurnaan, dengan sebenar-benarnya. Coba Pak,
Jadi Al-Quran itu nggak hanya menyuruh ibadah lahiriah ya. Allah juga memerintahkan ibadah batin. Yang selama ini ya kita taunya ya ibadah lahiriah aja. Padahal sabar itu ibadah yang wajib. Syukur ibadah wajib, tawakal ibadah yang wajib. Ikhlas ibadah wajib. Wa nahwi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang semisal dengan itu, kama nassa 'alal amri bis salati was shaumi, sebagaimana Allah memerintahkan dengan nas tentang perintah salat dan perintah puasa. Jadi perintah tawakal sejajar dengan perintah salat puasa. Seperti yang kita sebutkan tadi itu, perintah tawakal, syukur, sabar itu sejajar dengan perintah salat. Sama-sama dinaskan. Nas itu disebutkan secara langsung. Itu namanya nas. Enggak ada, bukan lagi ijtihad, bukan kesimpulan dari para ulama, langsung disebutkan secara teks oleh Allah. Fama laka. Nah, ini nih penjelasannya ya. Fama laka aqbalta 'ala salati was shaumi wa tarakta hadhil fara'idha wal amra bihima min rabbin wahid. Bagaimana bisa Anda itu, kata Al-Ghazali, bagaimana bisa Anda itu menunaikan salat dan puasa tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti tawakal, sabar, syukur, itu ibadah-ibadah hati itu, padahal itu dari Tuhan yang satu. Datang perintah itu juga datang dari Allah, Tuhan yang sama. Perintah sholat, perintah puasa, perintah sabar, syukur, tawakal, ikhlas, itu juga perintah dari Tuhan yang sama. Kenapa yang satu diikutin, yang satu enggak? Jadi perintah Allah dua, ibadah lahiriah, sholat, puasa, dan lainnya. Perintah kedua, sabar, tawakal, ikhlas. Itu dua perintah yang datang dari Allah, Tuhan yang sama. Kenapa yang satu kita laksanakan, yang satu enggak? Padahal sumbernya sama. Ayo. Sama-sama perintah Allah. Tapi kan selama ini yang kita anggap ibadah ya yang lahiriah. Ya Allah. Jadi min rabbin wahid, dari Tuhan yang sama. Fi kitabin wahid, di dalam kitab suci yang sama. Perintah salat ada di mana? Di mana terdapat perintah salat? Di dalam Quran. Iya. Perintah salat dalam Quran, perintah puasa dalam Quran. Nah, perintah sabar di mana? Di Quran juga. Jadi dalam kitab yang sama. Tapi kenapa kita fokusnya kepada yang lahiriah? Ini aduh. Bal ghafalta anha, tetapi kita itu lalai dari keduanya itu, dari tidak bisa menggabungkan lahiriah dan ibadah batin itu. Fala ta'rifu syai'an minha, karena kita itu nggak tahu, nggak mengetahui ya. Karena kita nggak punya ilmu, nggak tahu, nggak diajarin, nggak mendalami, nggak ngaji, nggak nyari tahu. Fasarta, maka kamu menjadi mimman asbaha bi'ajilin hadzahu masyrufan. Engkau menjadi orang yang memberikan porsi lebih banyak, lebih fokus terhadap kehidupan dunia. Jadi ajil itu dunia. Jadi kalau ajil itu kehidupan yang segera, artinya dunia ini. Kalau ajil itu akhirat. Ada dua istilah. Kalau ajil dunia, kalau hamzah ajil itu akhirat. Nah, kita itu lebih sukanya lebih fokus kepada yang ajil. Lebih porsinya lebih ajil. Jadi yang ajil itu dikesampingkan. Nah, kalau udah kayak gitu, karena kita nggak tahu ya, nggak nyari tahu, padahal perintah itu dari Tuhan yang sama. Kalau kita nggak ngilmu, nggak ngaji, hatta sayyaral ma'rufa munkaran. Itu kalau
ilmu nggak ada, bisa-bisa yang ma'ruf jadi mungkar, wal mungkar ma'rufan, yang mungkar jadi ma'ruf. Udah kebalik-kebalik tuh. Jadi awalnya tadi itu, awalnya kita nggak tahu kalau perintah batin itu juga perintah dari Allah. Yang kita tahu ya yang lahiriah aja. Tapi kalau ini nggak kita tahu, nggak kita ngaji, nanti makin banyak yang kita nggak tahu, yang lain-lainnya, termasuk yang ma'ruf kita nggak tahu, sehingga yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, yang jelek kelihatan baik, yang baik jadi jelek. Wa man ahmala al-ulum allati sammaha Allah taala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa hudan, dan kita akan bodoh, kita jadi cuek meninggalkan ilmu-ilmu yang Allah sebutkan di dalam kitab Al-Quran sebagai nur, hikmah dan petunjuk. Wa aqbala ala ma bihi yaktasibul haram, bahkan membuat kita akan terjatuh melakukan hal-hal yang haram. Wa yakunu masidatan lil hitam, bahkan kita akan semangat berburu mencari keuntungan-keuntungan sesaat. Coba berawal dari tidak tahu ya jadi begitu. Maka semua kemungkaran, kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini pasti karena nggak tahu. Ketidaktahuan. Ya mungkin tahu kalau itu dosa, Pak. Tahu kalau itu dosa, ini haram. Tapi mungkin dia nggak tahu siksanya seperti apa, balasan di balik perbuatan ini nggak tahu, sehingga berani melakukan itu. Jadi ketidaktahuan itu adalah sumber semua kerusakan. Ama takhafu ayyuhal mustarshidu an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhil wajibat bal li aktsariha. Mengapa kamu wahai al-murtarsyid? Al-mustarsyid itu orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang yang mau selamat. Wahai kita semua yang mau selamat, kenapa engkau mudayyi'an, menyia-nyiakan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang wajib, li aktsariha, bahkan kebanyakannya kita tinggalkan. Jadi mungkin kita nggak meninggalkan semua, tapi kebanyakan. Jadi wahai orang-orang yang ingin selamat, kenapa kita melalaikan, meninggalkan ibadah-ibadah batin itu, tawakal, syukur, sabar? Kenapa semua itu kewajiban-kewajiban yang telah dinaskan oleh Allah di dalam Quran, tapi kita melalaikan, menyanyiakan ibadah-ibadah itu? Wa tashtaghilu bi salati at-tatawwu'i wa shaumin an-nafli, tapi kita lebih sibuk memperbanyak salat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Fatakunu fi la syai'a, itu tidak ada apa-apanya. Jadi gini, ini pertanyaan yang sebetulnya direnungkan ya, bukan untuk dijawab. Kata Al-Ghazali, ibadah batin, sabar, tawakal, ikhlas, itu kan perintah wajib oleh Allah. Tapi kenapa ya kalian itu melalaikan ibadah itu, malah sibuk memperbanyak sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah bagus, sholat sunnah itu bagus, tapi kenapa yang sunnah itu kalian lebih perhatikan, lebih berhati-hati? Lo ini yang wajib kok ditinggal? Kan kebalik, Pak. Mestinya didahulukan yang wajib. Jadi ibadah-ibadah lahiriah yang sunnah itu dipelihara, dijaga. Kok bisa yang wajib itu kok bisa dilalaikan? Lagi-lagi karena kita nggak tahu, ya taunya ibadah ya yang lahiriah aja, yang batinnya kita nggak tahu. Ternyata sabar itu wajib. Jadi lebih harus sabar daripada sholat duha, karena sabar wajib, sholat duha sunnah.
Tapi jangan dibalik, kalau gitu nggak usah sholat duha. Artinya dua-duanya penting, tapi yang lebih penting itu harus lebih didahulukan. Jadi kalau sholat duha aja kita lakukan, kenapa sabar enggak? Gitu, jangan dibalik-balik. Kalau gitu ya nggak usah sholat duha lah, yang penting sabar dulu. Nah, itu ngaco juga. Jadi pikirannya dibalik. Kalau yang sholat sunnah saja kita bisa, kita tunaikan, kenapa yang wajib berupa ibadah batin itu kita tinggalkan? Sama dengan sholat wajib ya. Yang lebih penting mana, sholat subuh atau qobliyah subuh? Yuk. Lebih penting sholat subuh atau qobliyah subuh? Sholat subuh. Tapi bukan kalau itu nggak usah sholat qobliyah subuh lah. Ya. Kita itu pikiran kita itu suka kesetanan. Pikiran-pikiran iblis itu kan kayak gitu, Pak. Kalau begitu ya nggak usah ini, yang ini aja. Mestinya kalau sholat qobliyah subuh aja kita jaga, kita tunaikan, apalagi sholat subuhnya gitu. Jadi aneh kalau ada orang sholat qobliyah subuh, habis qobliyah subuh pulang tidur. Aneh nggak? Aneh, Pak. Sama dengan tadi, sholat sunnahnya banyak, tapi ya syukur enggak, sabar enggak, ya aneh itu, karena itu wajib. Aduh, ini logika baru lagi ini ya. Hati-hati ya, ibadah batin itu. Sama dia. Jadi di sini kan tadi disebutkan riya, takabur, ujub, itu sama dosanya dengan minum khamar. Aduh, dosa juga. Jadi dosa-dosa hati, ibadah-ibadah hati ini penting. Jadi beliau ini, Imam Ghazali mensejajarkan ibadah lahiriah dengan ibadah hati. Ibadah hati sabar, tawakal, ikhlas, tawakal dan seterusnya itu. Dosanya hati ya riya, ya ujub, ya takabur, itu semua dosa. Sama dengan dosa minum khamar, mukulin orang, menabok orang, mencuri, sama itu. Ya Allah. Maka ibadah-ibadah wajib, ibadah hati yang wajib ini jangan dianggap remeh, didahulukan ibadah yang sunnah, yang lahiriah, itu maksudnya. Warubama, dan terkadang, kadang-kadang ya, engkau musirrun ala maksiatin min hadhil ma'asi allati tastaujibu bihan nara wa tatruka mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin tabtagi bihi kurbatan ilallah fatakunu fi la syai'a. Kadang-kadang, kata Imam Ghazali, engkau itu terus-menerus melakukan maksiat di antara maksiat-maksiat ini. Maksiat yang di sini, yang disebutkan, yang dimaksud di sini adalah sombong, ujub, riya, itu maksiat-maksiat hati. Kita itu kadang melakukan maksiat-maksiat itu, allati tastaujibu bihanar, padahal itu akan membuat kita masuk neraka. Riya neraka, takabur neraka, ujub neraka, marah, angan-angan, yang tadi itu semua itu adalah berujung ke neraka, dan kita lakukan itu. Dan pada saat yang sama, watatruku mubahan, kita menghindari yang mubah. Misalnya minat ta'am, min ta'amin aw syarabin aw nam. Mubah itu apa? Tidur, makan, minum. Jadi kita mengurangi makan, padahal makan kan mubah ya. Tadi sudah disebutkan. Jadi sedikit makan itu kan mubah. Artinya mengurangi makan itu perkara mubah. Minum, tidur. Jadi nggak banyak tidur, mengurangi. Jadi menghindari yang mubah-mubah itu
zikir aja, dia nggak mau banyak tidur lagi. Padahal tidur itu mubah aja. Bapak tidur boleh, nggak dosa. Tapi itu aja dihindari. Sementara yang jelas-jelas haram, riya, ujub, itu justru dilakukan. Kan aneh itu. Kalau tadi masih sunnah dengan wajib, jadi perbanyak sholat sunnah, tapi ibadah-ibadah apa dosa-dosa hati itu apa ibadah-ibadah hati ditinggalkan. Jadi sabar enggak, syukur enggak, tapi sholat sunnah dijaga. Itu kan sudah kebalik tuh. Nah ini lebih kebalik lagi. Jadi yang ujub, yang riya itu terus-menerus dilakukan, gak dihindari. Justru makan, minum itu bisa dihindari, Pak. Padahal itu boleh. Yang tadi haram. Jadi yang haram dilakukan, yang mubah dihindari. Oh. Bukan berarti mengurangi tidur itu nggak bagus. Ya bagus juga. Cuman ada yang lebih harus dihindari. Jadi mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi minum, bagus. Tapi ada yang lebih harus dihindari, yaitu yang haram tadi, ujub, riya, takabur. Itu ya. Ini logika-logika ya, masya Allah. Selama ini kita nggak ngeh gitu. Kalau ternyata begitu. Jadi ibadah hati itu punya kewajiban, hati juga punya hal-hal yang harus dihindari. Ada ibadah wajibnya hati, dan juga ada yang haram, dosa hati yang harus dijauhi. Itu sejajar. Jadi dosa lahiriah sejajar dengan dosa hati, kewajiban lahiriah sejajar dengan kewajiban hati. Nah itu ilmu. Nah kata beliau, kita nggak bisa benar ibadahnya kalau dua hal ini kita nggak tahu. Makanya beliau kasih tahu, oh ibadah begitu. Selama ini yang kita tahu ya wajib ya lahiriah itu. Padahal ada ibadah wajib yang di dalam, ada yang haram dilakukan oleh hati. Gimana kita mau patuh sama Allah kalau kita nggak tahu mana yang wajib, mana yang haram? Coba. Jadi hari ini kita dapat ilmu yang penjelasan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya tinggal mengamalinnya ini. Yang berat ilmu kan yang ngamalinnya itu. Tapi nanti akan ada penjelasan, Pak. Jadi penjelasan ilmu ini nanti akan ada penjelasan bagaimana kalau kita punya ilmu nggak diamalkan. Wah, jeloko. Kalau begitu nggak usah belajar nanti. Nah itu lebih celaka lagi karena dua dosanya. Nggak ngamalin, nggak tahu. Jadi gini, tahu harus ngamalin, ya. Belajar dan mengamalkan kan dua tuh. Belajar dan itu dua kewajiban, Pak. Dua kewajiban. Belajar dan jangan belajar aja nggak mengamalkan. Itu dosanya satu. Jadi belajar, mengamalkan berarti dua. Nah, kalau ada orang belajar tidak mengamalkan berarti dosanya satu, karena melakukan satu, belajar, mengamalkan. Dia belajar, jadi lumayan. Nggak mengamalkan, dosanya satu. Ini nggak belajar, nggak mengamalkan, dosanya dua. Oh milih mana? Jadi nggak ada lah. Kalau begitu saya nggak usah ikut ngaji. Kalau ngaji jadi tahu, kalau tahu ya jadi dosa. Ya dosanya nambah karena nggak belajar. Kalau sudah belajar belum mengamalkan sudah lumayan. Apalagi kalau bisa mengamalkan. Beda kalau memang mau belajar tapi nggak bisa. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nanti kita lanjutkan nanti. Ini sudah jam 6 lewat ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
istighfar, keluarlah kandungan tersebut. Kedua, ini yang memberatkan diri pun keluarga itu tantangannya sangat, karena kondisi yang harus perekonomian sekarang kondisi yang tidak menentu, dengan kondisi yang ekonomi juga yang. Nah, begitu modal lagi di tempat ibadah, apa yang disampaikan sunnah itu akan jadi rusaknya atau wajib itu banyak. Saya belum mampu menyampaikan kepada dan mengingatkan kepada orang yang kita sampaikan untuk ilmunya, tapi dia berkilah. Kalau orang salah diukur, kata dia boleh. Saya bilang itulah artinya yang menyampaikan. Itu kata dia adalah itu boleh. Haknya diukur. Itu saat dan sejauh mana itu ya berkilah. Artinya ada bertahan proses bahwa itu ada benar. Itu juga ada bertentangan juga. Kedua, meningkatkan sholat sunnah yang bikin perusahaan wajib mereka bisa benar-benar kesimpulan adalah termasuk itu sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat subuh. Katanya kan sunnahnya apa? Kan bingung dia tidak boleh ada waktunya itu juga sesuatu bertentangan juga. Juhur kan memang dari rusaknya atau wajibnya dia berkilah juga. Jadi apa yang kita bisa sampaikan, apa itu wajib-wajib yang memberikan nyampe atau bagaimana? Terima kasih. Ya, yang terakhir pertanyaannya. Yang terakhir pertanyaannya. Mengingatkan setiap kita saya selalu sebelum waktunya saya itu dari tempat ibadah. Setelah waktu untuk kita pelaksanaan sholat sudah keluar semua, tapi saya khususnya dari tempat ibadah. Kadang-kadang ada yang sama-sama dari makmum muncul begitu melaksanakan kita terhadap bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi emang begitu Pak. Jadi masalah-masalah itu akan selalu muncul dimanapun. Jadi ya itulah pentingnya ilmu. Jadi segala hal apapun dalam, termasuk yang hal-hal yang duniawi, itu akan banyak perkara-perkara muncul yang adanya ya pas di lapangan ya. Ketika kita membahas sabar gini, ini harusnya begini, ini harusnya begini, itu terlihat mudah, sederhana. Tapi kalau prakteknya di lapangan itu kadang-kadang banyak masalah yang ya kayak tadi itu misalnya di jalan atau di mana, ya tahu-tahu kita nggak bisa ngontrol diri, keluar ucapan-ucapan yang atau hati kita. Makanya akhlak itu bukan yang dipikir-pikir ya, perbuatan yang dipertimbangkan matang-matang, bukan. Akhlak kita itu yang spontan. Jadi misalnya kita dipukul, langsung balas. Nah, itu akhlak kita itu. Jadi udah yang otomatis. Kalau mikir dulu balas enggak, lalu enggak jadi balas, itu bukan akhlak itu. Itu sudah pertimbangan ilmu. Akhlak itu yang sudah kebiasaan kita, sudah menjadi darah daging ya. Jadi ditabok langsung sabar. Itu berarti orang-orang benar sabar itu. Jadi misalnya disalib ya, nggak apa-apa. Lagi di jalan tiba-tiba ada yang nyerempet, ya, nah, sabar aja. Jadi reaksi spontan, nah itu akhlak tuh. Jadi orang yang sabar, yang sudah benar-benar sabar orangnya, yang spontannya memang sabar Pak. Jadi diapain pun tiba-tiba diserempet atau dipukul, ya tetap sabar. Nah itu berarti udah pelaku sabar beneran. Tapi kalau dasar loh, tapi lama gitu mikir, ya Allah kenapa saya, oh itu berarti belum. Jadi masih butuh, masih loading ya. Masih spontannya, masih marah. Lama-lama mikir-mikir, sadar dia, baru sabar. Nah itu kan belum.
Jadi butuh proses memang. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya ibadah itu, makanya di kitab kemarin kita bahas ya di malam Sabtu itu. Jadi wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang yang sabar. Bukan lagi mengangkat derajatnya, tapi mencintai. Itu tinggi Pak, mahabbah itu. Orang yang dicintai. Karena nggak mudah tuh menjadi sabar tuh. Ya ngomonginnya gampang sekali, tapi mengamalkan itu berat sekali. Kenapa? Karena ini ibadah batin. Sabar itu ibadah batin. Ibadah batin itu susah Pak dikontrol. Dia gerakannya itu suka spontan dan tersembunyi. Gerakan hati itu kan tersembunyi. Kita sendiri susah mendeteksinya. Saya ini udah penyabar belum? Susah dideteksi Pak, karena tersembunyi dan halus. Tapi kalau sudah terjadi misalnya musibah atau ada yang mukul, ada yang marahin, itu langsung bereaksi, baru ketahuan. Jadi nggak mudah ya menjadi orang sabar tuh, sangat tidak mudah, karena butuh dilatih terus menerus. Satu-satunya cara untuk melatih kolbu nafsu kita adalah latihan. Banyak sekali latihan, terus menerus jatuh bangun. Kalau mau latihan Pak misalnya sabar itu harus sering-sering dihina, itu sering-sering dipukul, sering-sering kalau jalan sering-sering diserempet, supaya harus terlatih. Karena kalau jarang itu nggak bisa. Bapak nggak bisa jadi ahli sabar kalau belum jatuh bangun, nggak bisa. Harus sering. Sama dengan dermawan tuh, sedekah itu nggak bisa sekali dua kali jadi dermawan, nggak bisa. Harus terus menerus suka ngasih berulang-ulang. Karena ini watak, pribadi kan, manusia kan watak. Namanya watak itu ya harus terbiasa. Jadi untuk jadi penyabar tuh ya harus sering-sering ditabrak, serempet gitu. Kalau pas jalan harus gitu. Supaya latihan. Misalnya sekarang kena, masih marah. Nanti kedua kalinya usahakan. Kapan lagi saya ditabrak ya? Kapan? Tungguin. Nah kalau yang kedua tadi itu ya memang ini Pak, menyampaikan kebenaran itu ada suka dukanya. Jadi enggak kita sampaikan langsung diterima, itu enggak. Jadi kalau ada yang salah kita tegur, ada yang keliru kita sampaikan. Tugas kita itu menyampaikan. Makanya Nabi Pak, itu saking penyayangnya Nabi itu, pengennya Nabi itu kalau menyampaikan semua langsung dengar supaya selamat. Tapi kan nyatanya enggak. Nabi menyampaikan malah dianggap tukang sihir lah, gila lah, itu Nabi. Jadi Nabi itu sedih ketika makanya dihibur oleh Allah. Innama alaikal balagul mubin. Tugas kamu itu menyampaikan yang jelas. Persoalan hidayah itu gak usah diurusin, karena sedih nanti Nabi bisa pusing, padahal gak usah dipikirin itu, sampaikan aja. Jadi tugas kita itu menyampaikan. Mengenai nanti dia paham, itu mungkin bertahap. Yang kedua, bisa jadi Allah gak ngasih hidayah ke dia. Lo Nabi Nuh aja ngajarin anaknya gak ikut, apalagi kita orang lain menyampaikan ke orang lain. Jadi biasa menyampaikan lalu orang lain tidak terima, apalagi ngasih alasan lain lagi, malah kita nyampaikan ini malah membela, ngasih alasan yang lain. Ya biasa, mungkin bisa jadi benar, atau kita sampaikan sekarang, mungkin hidayahnya 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, begitu. Atau kita menyampaikan tapi hidayah mungkin harus lewat orang lain. Yang penting itu kita menyampaikan, kita ngasih tahu. Dan kalau kita sudah ngasih tahu, itu udah seperti kita menjadi juru bicaranya Allah, kan keren tuh. Jadi menyampaikan yang benar Pak, ada yang salah kita ngasih tahu, itu kita itu jadi juru bicaranya Allah, kan keren tuh. Jadi sepertinya Allah ngasih tahu ke dia lewat kita, makanya enak banget tuh. Menyampaikan kebenaran. Jadi nggak mesti disampaikan diterima, enggak.
Lo Allah aja menurunkan Quran, kan nggak langsung semua beriman. Ini Quran loh, firman Allah. Firman Allah turun, loh malah dikira sihir, dikira syair. Ini padahal Allah aja begitu, apalagi kita. Jelas ya? Ya Pak, segitu mungkin. Ya. Enggak masalah. Silakan Ibu. Halaman berapa Bu? Halaman 62. Iya. Baris ke-6 dari atas ya. Man asbaha bi'ajilin hawlihi masyghufan. Jadi man asbaha agharraka fatwa man asbaha bi'ajilin hawlihi masyghuf. Jadi ini redaksinya kalau di kitab saya berbeda. Kalau di kitab yang fotokopi ini, kita jangan sampai mendengarkan fatwa atau mengikuti fatwa dari orang yang asbaha bi'ajili hadhihi masyghufan. Orang-orang yang menjadikan ajil atau dunia ini hadhihi porsinya masyghufan, lebih. Jadi lebih fokus. Jangan sampai kita menjadi orang atau mendengarkan orang yang dunia, porsi dunianya itu lebih fokus ya, lebih tinggi, lebih didahulukan daripada akhirat. Jangan, harus seimbang. Karena kalau kayak gitu nanti ya berikutnya itu akan sayyaral ma'rufa munkaron, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Gitu ya. Ajil bi'ajilin itu maksudnya dunia ya. Ajil itu artinya segera. Ajil itu artinya segera. Makanya la ta'ajil ada hal-hal yang harus diajilkan. Maksudnya diajilkan, disegerakan. Jadi kenapa dunia ini disebut ajil? Karena dunia ya sekarang udah segera. Tapi kalau ajil nanti istilah lain ya. Ada ajil pakai hamzah itu akhirat. Itu ya Bu. Jadi ajil di sini maksudnya dunia. Man asbaha bi'ajilin hadhihi masyghufan. Orang yang menjadikan ajil atau dunia ini lebih dahulu, mendahulukan dunia terus daripada akhirat. Nah, kalau yang kedua, gimana caranya supaya ibadah-ibadah hati
itu didahulukan daripada ibadah-ibadah lahiriah yang sunnah. Ya kita harus tahu, makanya yang pertama kali kita harus tahu kewajiban hati itu apa. Nah selama ini kan kita nggak ngeh kalau itu wajib juga. Itu aja persoalannya. Jadi selama ini yang namanya sabar, tawakal, ikhlas, kita nggak tahu kalau itu wajib ibadah hati juga. Dan itu hukumnya juga wajib, cuman ibadahnya hati. Dan ria, takabur, ujub, dengki, marah itu adalah pelanggaran dosa hati. Ya sama dengan judi, mencuri, mukulin orang. Cuma itu lahiriah, kalau yang tadi batin. Jadi yang pertama kali caranya adalah tahu dulu. Karena kita nggak mungkin, Pak. Selama ini kita nggak ngerti, kita nggak mengamalkan, nggak menganggap kewajiban hati itu lebih penting daripada ibadah lahiriah yang sunnah. Karena kita belum tahu aja. Kalau sudah tahu ya insya Allah kita bisa melakukan. Yang kedua setelah tahu bahwa ibadah kalbu juga ada yang wajib, ada yang haram dilakukan, kita jadi harus terbiasa. Jadi selain tahu, yang harus latihan. Makanya ada istilah riyadhatun nafs. Riyadhah itu latihan. Olahraga itu disebut riyadhah. Riyadhah itu melatih hati, melatih jiwa. Semua apa butuh latihannya. Yang lahiriah aja badminton supaya bagus kan latihannya panjang tuh. Tanya Pak Joni itu berapa tahun belajar. Fajar mana Fajar? Itu aja kan butuh latihan Pak. Supaya bisa mukulnya itu udah profesional. Megang raketnya kan gak sembarang. Main futsal, bola. Itu aja butuh latihan Pak. Apalagi yang batin. Wah itu lebih harus dilatih. Sabar itu butuh latihan. Makanya kalau sering ada yang ngejengkelin. Gak apa-apa itu. Iya, itu ladang untuk latihan. Harus sering-sering ada yang ngomelin, ada yang itu supaya terlatih. Banyak musibah itu untuk melatih sabar. Kalau sesekali aja musibahnya ya enggak gimana. Gimana mau jadi pemain kayak Messi itu kalau sekali sebulan latihannya? Gak mungkin, Pak. Jadi untuk profesional hati, waduh, keren, profesional dalam mengamalkan ibadah batin, harus jatuh bangun, latihannya terus menerus gitu. Ya, Messi itu kalau latihan gak bawa handphone ya, katanya, gak tahu juga sih. Masa latihan bawa handphone? Mau profesional zikir, handphonenya di atas sajadah. Baru tasbih itu belum melingkar sekali, belum mutar, udah keburu bunyi WhatsAppnya, nggak jadi lagi zikir. Gimana mau profesional? Dan di latihannya, nafsu itu harus dilatih. Nah, silakan yang lain, ada? Silakan Pak. Wah seru kayaknya ini, banyak yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Yang kedua itu? Benar-benar menyimak nih, jadi pertanyaannya berbobot. Masya Allah. Jadi Pak, di amal, kalau kemarin kan ilustrasinya kalau ilmu pohon, ibadah buah. Jadi untuk bisa punya amal harus punya ilmu. Karena kita nggak tahu amal itu apa, caranya gimana. Kalau nggak tahu, berarti ilmu dulu. Karena harus ada pohon baru berbuah. Nah kalau dihubungkan dengan amal,
amal berarti amal baik maksudnya kan. Amal kan ada yang dua, amal baik, amal buruk. Nah, kalau amal baik ada Pak. Jadi ada itu amal yang merupakan samaratul ilm. Jadi amal itu bisa menjadi buah dari ilmu. Dan ada ilmu buah dari amal. Jadi ilmu dan amal itu sejajar ya, nempel, saling menghasilkan. Makanya ada hadis Nabi, siapa yang mengamalkan ilmunya, man amila ma alima allamahullahu awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah memberikan ilmu baru. Saya ulangi, man amila ma alima, siapa yang mengamalkan yang dia tahu, artinya mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, Allah akan menambahkan ilmu baru. Berarti amal menghasilkan ilmu baru gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu harus diamalkan Pak, supaya berbuah. Nah nanti amal ini membuahkan lagi ilmu baru gitu. Jadi ilmu harus berbuah amal, artinya ilmu harus diamalkan, dan amal ini akan mendapatkan ilmu baru lagi. Jadi saling itu, nggak ada ujungnya. Ilmu menghasilkan amal, amal menghasilkan ilmu, ilmu menghasilkan amal lagi, amal, jadi begitu terus. Itu Pak. Jadi saling terkait dan keduanya harus diamalkan. Itu ya Pak ya. Maksudnya itu. Jadi amal ya sama sebetulnya dengan ibadah Pak. Jadi amal, ibadah istilahnya aja, tapi intinya sama. Jadi buah dari ilmu. Nggak bisa ngilmu kok nggak ngamal, itu bukan ilmu namanya. Makanya bahasa Allah itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah itulah ulama. Jadi yang ulama itu sebetulnya kalau berdasarkan ayat itu, yang disebut ulama itu yang takut kepada Allah. Artinya apa? Yang melakukan ibadah, yang patuh ke Allah, yang melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut ulama. Ulama itu bukan diukur dari banyaknya ilmu, banyaknya kitab yang dikuasai, banyaknya hadis yang dihafal. Enggak. Ukuran ilmu kalau berdasarkan Quran justru yakhsyallaha, takut kepada Allah. Berarti tekun beribadah, menjauhi dosa ukurannya. Bukan berarti kalau gitu ya nggak usah belajar. Gimana mau mengamalkan takut kepada Allah kalau nggak ngerti? Jadi ayat itu bukan berarti nggak usah belajar, enggak. Maksudnya belajar nggak cukup. Ilmu disebut ulama, ilmu itu harus diamalkan. Jadi kuncinya ibadah, kuncinya di ibadah. Jadi, ilmu itu jadi ibadah apa enggak? Kalau ilmu tok enggak diamalkan, berarti kan enggak jadi amal. Itu belum disebut ulama, enggak disebut ulama oleh Quran. Berarti ilmunya belum jadi, dah gitu aja. Jadi ilmu yang belum diamalkan, ilmu belum jadi. Kalau masakan tuh belum matang gitu, belum ada manfaatnya. Kalau Bapak beli daging ayam belum dimasak, bisa dimakan nggak? Kalau sama kucing bisa dimakan. Kita manusia kan daging kan belum manfaat. Nanti dimasak matang, nah baru manfaat bisa dimakan. Ya ilmu kayak gitu, ilmu yang belum diamalkan masih mentah. Ilmu yang belum diamalkan masih belum ngasih manfaat. Manfaatnya kalau sudah diamalkan. Karena ilmu itu adalah hidayah, petunjuk yang membuat kita dekat dengan Allah. Jadi kalau ada ilmu nggak digunakan, ya beli motor nggak dipakai, apa manfaatnya? Di garasi aja mobilnya 10 nggak pernah dipakai, buat apa?
Oh, malah nanti repot nanti tidak. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Coba lanjutannya apa? Yahsabu anna malahu akhlada. Jadi celaka bagi orang yang ngumpul-ngumpulkan, dihitung-hitung. Dia kira harta itu akan abadi. Jadi harta saja kalau dikumpul-kumpulkan nggak dipakai dosa, apalagi ilmu. Ilmu emang tujuannya harus dipakai. Oke Pak ya, udah 6:30 ya, udah dikode sama matahari udah. Nanti kalaupun mungkin minggu depan masih ya. Yang kedua gimana? Untuk ngamanin. Amal ibadah biar nggak rusak itu bagaimana? Oh, ya, makanya sebetulnya nanti ada babnya. Jadi tapi kemarin kita sudah sempat singgung. Jadi ibadah itu kan pertama ada ilmu, taubat, kemudian awaik yang menghalangi, kemudian ada yang mengganggu namanya awarid, kemudian ada yang bawais itu yang membuat semangat kalau lagi down, kemudian yang keenam ini bab di bagian akhir Pak, namanya al-qawadih. Jadi supaya ibadah itu nggak rusak, caranya adalah menghindari tadi itu, menghindari riya, ujub, takabur. 2 itu, 3. Jadi takabur, riya itu bertingkat-tingkat tuh. Takabur, riya, ujub. Itu perusak loh Pak, perusak ibadah itu. Makanya ya Allah, ada hadisnya, mungkin nanti suatu saat kita akan bacakan hadis itu. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Nabi kayak bisik-bisik gitu sama Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, nanti yang pertama kali masuk neraka itu alim, ahli ilmu, ahli ibadah. Kaget ya, kalau pertama kali masuk neraka pezina, pejudi, wajar, atau orang musyrik. Ini kok alim, ahli ibadah, ahli baca Quran. Bahkan di hadis itu disebutkan 3, dermawan juga sama syuhada, orang yang mati syahid. Itu kesimpulannya karena dalam mempelajari ilmu, dalam beribadah nggak ikhlas, ada riya. Nah karena ada riya, ibadahnya itu pamer. Kata Allah, tujuan kamu itu untuk dipuji orang. Betul, kamu itu alim, ilmu kamu banyak, ibadah kamu banyak, tapi tujuan Anda itu supaya dipuji, dan pujian itu kamu sudah dapat dulu di dunia. Jadi di sini nggak ada lagi. Coba ya, apa nggak bangkrut itu? Masya Allah. Jadi cara menjaganya itu, jaga amal ibadah dari riya. Nah, kalau mau ibadah itu sempurna ya harus istiqomah. Jadi lahiriahnya istiqomah, kalau batinnya jaga dari riya dan ujub. Udah Pak ya. Gimana caranya? Ya berusaha, cari tahu, latihan, lalu jangan lupa yang terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa Pak, kita sekuat apapun ikhtiarnya, kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Apalagi ibadah hati, waduh nggak bisa. Harus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang harus diparalelkan Pak. Ilmu, amal, ibadah itu harus dijaga terus. Dan yang paling pertama ya harus tahu. Kita harus tahu dulu supaya kita bisa menjaganya. Lalu setelah itu baru banyak latihan, lalu istiqamah. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Ya, silakan. Ini di halaman 40 tadi, Ustaz. Ya. Bagaimana kita orang menyembah Allah kita tahu yang mungkin mustahil. Jadi maksudnya kita kalau kita seperti pelajari ilmu tauhid itu sifat-sifat Allah sebagaimana kecuali dari itu yang wajib. Ya. Jadi sebetulnya yang ditekankan itu sifat Allahnya. Jadi mengenal Allahnya. Bagaimana mungkin Anda akan beribadah, akan menyembah zat yang engkau tidak tahu sifat-sifatnya apa. Nah, lalu dijabarkan baik sifat yang mustahil. Yang mustahil itu bagi Allah apa? Allah sifat mustahilnya banyak. Allah nggak mungkin dua. Jangan dibayangkan Allah nanti ada di sini, ada di sana. Itu kan mustahil bagi Allah. Dan nanti akan ada pembahasan khusus sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah yang nggak mungkin Allah begitu. Lam yalid, Allah nggak mungkin punya anak. Di antaranya yang disebutkan oleh Quran. Walam yulad, dan tidak mungkin punya bapak atau diperanakkan. Itu kan mustahil bagi Allah. Di antara sifat yang mustahil. Jadi maksudnya yang mustahil itu yang nggak mungkin Allah tuh kayak gitu, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin orang aja kita punya tahu, nggak mungkin. Misalnya ada orang si A atau bapak siapa, oh dia itu selingkuh misalnya. Kita kan, wah nggak mungkin, oh dia orang kayak gitu. Jadi Allah kalau kita kenal, Pak, kalau kita kenal pasti yang muncul itu sifat-sifatnya dan pasti positif, nggak mungkin ada yang negatif. Manusia aja, wah nggak mungkin dia itu kayak gitu. Allah nggak mungkin. Ya. Karena kita kenal dia baik. Nah, untuk kita bisa kenal Allah itu pasti muncul sifat yang mustahil bagi Allah. Nggak mungkin Allah kayak gitu. Silakan yang lain. Nanti ada Pak dalam mazhab Ahlus Sunnah itu ada sifat-sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu. Yang paling penting adalah kita harus tahu sifat Allah supaya kita bisa menyembahnya. Karena kalau kita tahu sifat-sifatnya, Allah misalnya pemberi, Allah pemaaf, kita itu dalam menyembahnya enak. Ya Allah. Karena diikuti dengan rasa kagum. Karena kita kenal sifatnya. Kalau kita ketemu Bapak sama orang baik, kita kan welcome banget ya. Senang bertemu dengan orang itu karena kita kenal baik, kita kenal sifat-sifatnya. Begitupun kita kalau beribadah kepada Allah supaya ibadah kita jadi enak, khusyuk, itu nikmat, kita kenal sifat-sifat Allah yang maha baik, maha lembut, maha kuasa. Iya, gitu. Baik, mungkin cukup ya. Udah hampir jam 7. Minggu depan masih ngaji. Kalau sudah ditutup berarti udah, ya nanti akan disampaikan. Ya, kalau ya harusnya sih nggak usah di stop ya sampai Ramadan. Ya lanjut aja, formalitasnya di stop, tapi tetap biar nanti malah hilang nanti pelajarannya. Yang sudah dipelajari jadi lupa. Jadi mudah-mudahan kita tetaplah sampai menjelang bulan suci Ramadan, dan mungkin setelah dalam bulan Ramadan yang nggak tahu apakah untuk hari minggunya kita tetap kitab ini atau kita pakai kitab khusus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, turunkan rahmatmu, keberkahanmu dalam majelis ini. Berkahi kami semua yang hadir ini ya Allah. Tujuan kami hanyalah mengharap rahmat, mengharap ampunan, mengharap kasih sayang darimu, mengharap cinta darimu. Semoga Engkau berkenan mencintai kami ini yang apa adanya ya Allah. Engkau tahu kualitas amal kami semua. Engkau tahu kualitas ibadah kami, apa yang kami lakukan. Engkau tahu semua. Mungkin kami merupakan hamba-Mu yang paling sedikit amalnya dibanding orang lain. Kami masih sedikit bangun malamnya, masih sedikit baca Quran, masih sedikit sholatnya, masih sedikit zikirnya. Mungkin kami yang paling sedikit di antara hamba-hamba-Mu yang lain. Tapi izinkan kami ikut mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, ikut mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Kami melakukan ini beriktikaf, belajar sedikit demi sedikit. Tujuan kami suci ya Allah, ingin benar-benar mengenal-Mu, ingin juga menjadi hamba-Mu yang soleh seperti hamba-hamba-Mu yang soleh yang lain. Kami juga mengharapkan kedekatan dengan-Mu. Kami juga ingin dipuji di hadapan para malaikat-Mu ya Allah. Kami juga ingin menjadi hamba-Mu yang benar, yang selamat di akhirat nanti ya Allah. Kami juga ingin menjadi hamba-Mu yang bersyukur, yang bersabar, yang tulus, yang ikhlas. Kami juga takut ya Allah terjatuh di dalam neraka dan siksa-Mu kelak. Betapa diri ini tidak sanggup menahan siksa. Tetapi gimana mungkin, dosa kami terlampau banyak, ibadah kami sedikit. Rasa-rasanya kami gak percaya diri, gak yakin bisa selamat ya Allah. Kecuali dengan rahmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan keajaiban dari-Mu. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin ya Allah melakukan ibadah yang kecil-kecil, ngaji seperti ini. Mudah-mudahan bisa membuat Engkau ridho, Engkau memberikan kasih sayang, dan Engkau memberikan taufik sehingga Engkau menolong hamba-Mu, menggolongkan menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dunia dan di akhirat. Ya Allah, karuniakan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin dekat, semakin semangat beribadah, semakin takut berbuat dosa, semakin bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa khusyuk sedikit-sedikit ya Allah, bisa istiqomah, bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, bisa tenang, mampu berlama-lama membaca Quran, bisa tenang berzikir ya Allah. Engkau tahulah apa yang kami lakukan selama ini, dosa-dosa kami yang siang dan malam menumpuk. Ampuni semuanya ya Allah. Mudah-mudahan semuanya Engkau telah ampuni sebelum kami pulang menghadap. Kami benar-benar malu di hadapan para makhluk nanti. Dosa-dosa kami banyak. Padahal kami kelihatannya seperti orang soleh, seperti orang baik. Tapi Engkau tahu apa yang kami lakukan di saat kesendirian. Engkau tahu apa yang kami saksikan, apa yang kami lihat, apa yang kami pikirkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampuni juga orang tua kami semua ya Allah. Mudah-mudahan kami jadi anak yang berbakti, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, anak yang tahu membalas jasa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sehatkan ibu bapak kami ya Allah yang sudah wafat ya Allah. Jadikan alam kuburnya taman dari taman-taman surga. Ampuni juga guru-guru kami ya Allah, berkahi ilmu dan keturunannya, sehatkan lahir dan batinnya. Juga keluarga kami, anak-anak, istri kami semuanya ya Allah, sehatkan lahir batinnya, bahagiakan hatinya, sehatkan lahir batin, istiqomahkan ibadahnya, karuniakan ilmu yang membuat dekat denganmu. Berikan rumah tangga yang bahagia ya Allah,
rumah tangga yang sakinah. Yang belum dapat jodoh, ya Allah berikan jodoh yang terbaik yang bisa menuntun jalan kepadamu. Yang belum dapat keturunan, berikan keturunan yang saleh-salehah yang bisa menjadi qurrata ain di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang sudah dapat keturunan, jadikan anak-anaknya soleh-solehah, hafiz Al-Quran, bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Bukakan pintu kebaikan ya Allah, pintu rezeki yang halal, berkahi usaha-usaha kami, bisnisnya, yang punya bisnis, yang punya usaha, pekerjaan, profesi, semuanya ya Allah, jadikan semuanya ibadah dan ladang amal. Jauhkan kami semuanya dari harta haram, harta yang kotor ya Allah. Berkahi rezeki yang sudah ada ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menggunakannya di jalan-Mu yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan doa masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima doa-doa kami ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit ya Syafi', baik sakit lahiriah maupun sakit hati, penyakit hati, penyakit batin ya Allah, sembuhkan. Jauhkan kami dari virus, dari penyakit. Sembuhkan ya Syafi', anta syafi' la syifa' illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqam. Beri jalan keluar yang dililit masalah ya Allah, berikan jalan keluar yang dililit hutang, berikan kesembuhan, ketenangan bagi yang mendapat kegelisahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.